Shalom, selamat sore semua. Saya dekat sini karena rekamannya agak gangguan. Karena kalian hebat. Anak kalian hebat. Lagi-lagi, anak kalian hebat. Kata panjang. Hebat belajar. Puji Tuhan, baik. Kepada para orang tua, pasti bangga kalau hari ini anak-anak akan selesai sekolah menengah pertamanya. Betul ya? Akan bangga sekali. Nah, tapi kebanggaan itu tidak boleh puas hanya sampai di sini. Sebab perjalanan anak-anak kita masih jauh. Kalau sudah SMA lagi, ada perkuliahan lagi, dan macam-macam lagi. Nah, begitu pula dengan kalian, jangan puas, jangan bangga, karena perjalanan kalian masih jauh. Pada rekan-rekan guru, para pendidik yang sudah berjuang luar biasa. Kalau kita lihat angkanya, ini kelulusan yang ke-20. Nah, ya karena hari Kamis nanti ada ulang tahun, kenapa nggak digabung saja, bikin repot saja kalian. Ya udah, saya buat acara sedikit ulang tahun hari ini untuk SMP Kristen anak-anak Nabi. Setuju ya? Udah sekalian saja, misalnya acara untuk repot lagi, nanti dan pakai baju lagi, ngatur lagi semuanya. Kalian sudah lama belajar, hidup itu dibuat praktis. Jangan dibuat ribet, apa-apa mahal sekarang. Kenapa? Apa? Oh, cabai saja. Iya, heran sekali saya. Apa ini kamu 30? Cuma bedanya ini yang sebelum saya. Senin ke Kamis. Jadi gabung aja hari ini ulang tahun sekalian. Setuju nggak ini? Oke, saya ingin tahu dulu. Kepala SMP yang masih ada sekarang, sudah Pak Meris siapa lagi ya? Ayo saya pernah juga ya? Habis baterainya. Oke, bisa nggak dengar yang Zoom? Maaf ini saya. Sudah Pak Meris siapa lagi? Mantan kepala SMP-nya? Ayo siap? Terus apa lagi? 3 saja. Cuma 3 saja. Oh, cuma 3. Saya kira lebih 23 tahun cuma 3 jadi putar-putar itu saja orang. Pak Yusuf mana Pak Yusuf? Mana? Benar, rumah cuma nyebrang saja kok. Hah? Oh enggak, sudah di sini kok bisa gimana? Orang dipanggil Pak Yusuf, ayo anak-anak, ya puji Tuhan. Anak-anak, siapa nilai tema ini? Step to reach the dream, langkah yang akan membawa kepada impian yang tercapai. Saudara, dalam hidup ini Alkitab itu menulis orang yang berhasil, orang yang sukses itu tidak ditentukan oleh fasilitas hidupnya. Anak-anak akan dengar. Orang yang sukses, orang yang berhasil itu tidak ditentukan oleh fasilitas hidupnya. Noel, panggilkan Pak Yusuf sebelum datang. Ulangi anak-anak. 1, 2, 3. Sebenarnya saya tadi ngomong apa? Ayo ulangi. 1, 2, 3. Kalau nggak bisa ulangi, batal lulus dari sekolah kelas 3. Ayo. Ulang, 1, 2, 3. Oh. Ya, yang lain nggak lulus, batal. Ulang ya. Orang yang sukses itu tidak ditentukan oleh fasilitas hidupnya. Apa salah lagi? Ulang, 1, 2, 3. Betul. Maka itu kalau ada papa mama, maafkan saya.
Secara materi papa mama nggak sukses. Jangan sekali-kali papa mama berkata kepada anak-anak, maaf, udah cukup sampai SMP saja, mau semuanya aneh-aneh, mau SMA, mau kemana? Orang tua begitu saya kandung. Karena orang sukses lagi sekali tidak ditentukan oleh fasilitas hidupnya. Ingat Tuhan Yesus, semiskin-miskinnya orang tidak ada lahir di kandang, masa nggak punya keluarga, nggak punya saudara, betul? Tapi lihat, ingat waktu Tuhan Yesus harus bayar pajak rumah sembahyang, rumah ibadah, dia nggak punya uang, langsung mancing di danau. Tapi hidupnya bisa merubah miliaran orang di dunia ini. Jadi papa mama, maaf, mudah-mudahan tidak ada sih. Kalau ada, ketika papa mama sadar bagaimana biaya nanti untuk anak-anak yang lanjut, hari ini justru dorong anak-anak. Tema ini luar biasa. Fakta hidup di dunia ini. Cari sekarang. Sekarang itu membaca buku tidak perlu rapat-rapat, mesti ke perpustakaan, ya mesti beli buku atau pinjam buku, tidak. Di sosial media, di internet, sudah banyak kisah-kisah nyata orang yang sukses. Ternyata 90% lebih anak-anak dengan orang-orang yang sukses di dunia ini, 90% lebih adalah orang yang hidupnya nggak punya fasilitas secara materi, benda, mobil, apa saja tidak. Maka itu apa yang Tuhan katakan kepada kita, itulah jaminan untuk kita sukses. Mari kita buka ayat yang pertama, Yohanes pasal 1 ayat 1. Anak-anak kalian buka. Yang tak punya kitab pinjam dengan saudara istri. Yohanes 1 ayat 1. Begitu pula saudara ikuti di rumah. Kalau ada di antara saudara itu belajar saat ini itu acara wisuda penamatan SMP yang Kristen anak panah di Nabiri ini, dan saudara merasa nggak mampu secara kekayaan materi, saudara minim sekali. Hari ini dengarkan. Udah, Yohanes 1 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Semua manusia siapapun, nggak penting agamanya apa, nggak penting. Pokoknya manusia. Ini jaminan buat kita semua. Pada mulanya adalah firman. Jadi untuk memulai segala sesuatu ini, bukan modal, bukan fasilitas, bukan apa-apa, tapi firman. Pelayanan pendidikan dari yayasan pelayanan desa terpadu atau pusat, ketika memulai di Nabire secara khusus tahun 95 yang lalu, bukan karena koneksi, bukan karena fasilitas ini, fasilitas itu, tidak. Kami memulai karena Tuhan berfirman untuk memulai pendidikan ini. Nah, saudara, itulah fakta yang bisa terbukti. Begitu saudara tahu ada firman, kerjakan itu, maka hebat. Lihat ayat 3, Yohanes 1 ayat 3. Oh, terima kasih Pak Emil. Kenapa ada ditanya? Oh, Pak Yusuf sakit. Ya. Karena orang punya barunya semua. Saya suka baju hitam. Kenapa sih pakai baju hitam? Kenapa nggak warna yang cerah gitu? Kamu suka ini tadi? Kasihan, panas gitu. Lain kali ya, disukainya jangan baju hitam.
Nggak ada aturan. Pakai boleh loh. Panas begini ditutupi dari ada sakit sebagainya. Kemudian ayat 3. Baca sama-sama ya, ini penting. Apa kalimat pertama? Nah, stop dulu. Apa kata lain segala sesuatu? Semua. Ada dalam hidup ini lebih-lebih yang merasa tak berdaya dalam hidup ini. Kami ini siapa? Kami ini begini, kami itu begitu. Hari ini ibu, bapak, saudara-saudara, anak-anak semua harus punya mimpi untuk mempercayai Tuhan bahwa segala sesuatu diapakan baca? Belum baca. Segala sesuatu dijadikan. Apa kata lain dijadikan? Dibuat. Apa kata lain dijadikan dibuat? Dinyatakan bahwa dari yang tidak ada. Ini keren sekali. Dari yang tidak ada itu menjadi ada. Karena uang, karena fasilitas, karena apa baca itu? Karena firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman. Dan tanpa firman, baca. Benar baca. Sebab tanpa firman tidak ada suatu pun yang terjadi dan segala yang dijadikan. Jangan sekali-kali di antara kita berani merubah pernyataan pencipta alam semesta dengan merubah begini, sebab tanpa uang tidak ada satu pun yang terjadi. Berani pun? Pesertanya berani pun? Hanya dengan firman. Saudara, firman ini adalah segala-galanya. Firman Tuhan itu otoritas tertinggi dalam hidup kita. Dan ada banyak kisah, ada banyak peristiwa, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang tanpa fasilitas, tapi karena Tuhan memberi mimpi. Ini dia, Tuhan memberi mimpi. Masih ingat saudara kita Yusuf di perjanjian lama? Sampai jadi orang hebat, sampai jadi raja yang angkat kedua setelah Firaun, hanya karena Tuhan memberi dia mimpi. Mimpinya gak main-main, walaupun itu aneh. Masa iya? Apa bisa? Siapa aku? Tapi Yusuf taat kepada mimpi itu. Maka itu siapapun kita, kalau Tuhan memberi mimpi, kerjakan itu dengan takut akan Tuhan. Saya waktu, tapi ini kisahnya tadi siang jam 11:30 waktu Indonesia Timur. Saya mendengar kesaksian seorang ibu wanita asal Kalimantan Barat. Waktu ayahnya meninggal tahun 65, keluarga ini gak punya harapan untuk hidup. Dia anak yang sangat susah keluarganya. Dia bekerja sejak masih kecil untuk menghidupi dirinya, untuk menghidupi keluarganya. Kesaksiannya tadi luar biasa. Sekarang dia bisa menolong ribuan orang yang tidak punya harapan. Lalu saya tanya tadi, siapa memberi modal? Dia ketawa, modalnya ada di hidup saya. Saya tanya apa itu? Ternyata pendidikan pun dia tak tinggi karena miskin. Modalnya cuma satu. Saya dulu miskin, hidup susah. Nah ini tekad yang luar biasa.
Yang saya berjanji kalau Tuhan tolong saya bisa selamat dari penderitaan hidup ini modalnya. Saya tidak ingin jadi orang susah dan orang miskin terus. Tapi buat semua kami kaget waktu dia bersaksi. Dan saya berjanji kalau saya sukses, saya bisa keluar dari penderitaan kemiskinan hiburan. Saya akan nolong banyak orang. Memang orangnya pasar. Tapi tadi bisa tanya itu siapa? Karena ngomongnya bentak-bentak, dia bilang apa sih kalau orang malas? Nah, saya bisa merasakan begitu kasarnya, begitu kerasnya hidup dia cara bicara. Karena dia ingin menyadarkan para pemalas bahwa hidup ini bisa diperjuangkan, bukan anak-anak. Dan akhirnya mimpinya tercapai. Kalau saya nggak sadar dengan tadi, dia menolong banyak orang bukan karena modal yang dia berikan. Dia nggak pernah beri pinjaman orang, tapi dia memberi semangat orang. Kamu bisa kerja apa? Kerjakan itu. Wah, saya bilang ini orang luar biasa. Saya sudah kontak dia tadi satu kali saya sudah. Oh, dia senang sekali juga untuk ketemu saya. Nah, anak-anak, jangan puas hanya dengan SMP, jangan puas hanya lulus SMA, jangan puas hanya bisa kuliah S1 jam. Lebih lagi, saya pesan lagi kepada bapak mama, jangan mengatakan semangat anak-anak. Maaf, walaupun tanah seperti jangan kuliah, rumah masih numpang di mall, jangan putus asa. Perhatikan janji Tuhan ini, segala sesuatu baca lagi dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wah, ini jaminan yang luar biasa. Oke, sekarang kita tanya, lalu firman itu bekerjanya bagaimana di hidup ini? Mau dengar bagaimana terjadinya firman itu? Mau nggak? Nggak. Untuk mencari jawaban, bagaimana cara firman itu menciptakan segala sesuatu di hidup kita? Ingat, jangan coba cari di buku-buku lain, jangan coba cari pendapat orang ini, pendapat orang itu, jangan. Karena segala sesuatu itu dijadikan oleh firman. Jadi caranya gimana? Jadi firman dong. Itu jalan kita. Betul. Lihat jaminan ini. Kejadian 11 ayat 6. Wih, luar biasa. Ya, dengan apa yang saya bagikan hari ini, saya ketemu banyak orang yang hidupnya tanpa modal fasilitas, tapi karena dia taat kepada Tuhan, orang itu sukses. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Anak-anak perhatikan, kalian baca ya. Kalau tidak kalian catat, ini penting sekali. 11 ayat 6. Dan Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini, nah kita akan cari kata ini di kejadian 11 itu apa? Nah, kita tahu Tuhan saja kaget ketika Tuhan tahu keturunanmu membuat bangunan permanen pertama di dunia, permanen dari batu, dan bukan cuma bangunan permanen satu lantai, tapi tingkat. Alkitab menulis tingkatnya sampai ke langit. Berapa tinggi dan disitu. Udahlah, kita gak usah diskusi berapa tingkat. Apa capek-capek kali gak ditulis kok. Ngomong aja tingkat 2. Berarti maksudnya kenapa? Ngomong aja tingkat 2. Bangunan tingkat 2 mudah itu susah. Apa di Nabi dan Nabi. Tuhan kagum
maka itu dia berfirman. Ini apa ini tadi? Karena kata ini itu menunjukkan apa? Ayo jawab anak. Menunjukkan apa? Saya katakan saya sama nggak jawab apa? Rumah? Bukan cuma rumah. Bangunan permanen yang bertingkat pertama di dunia. Saudara perhatikan, cari nanti di internet. Ilmu arsitektur itu baru ditemukan orang di abad berapa? Ini jauh sebelum Masehi. Mereka bisa bangun bangunan permanen dan bertingkat yang pertama. Begini firman-Nya. Menara Babel ini barulah apa? Baca barulah apa? Permulaan usaha mereka. Ibu bapak, anak-anak, saudara-saudara, jangan anggap enteng kalimat menara Babel ini barulah permulaan usaha mereka. Ini yang mengatakan itu Tuhan pencipta alam semesta. Coba ya, saya pakai kalimat yang lain. Jadi kalau disebut pencipta alam semesta, itu hebat atau tidak? Sangat hebat. Bayangkan, pencipta alam semesta. Lihat sampai zaman Salomo, bait suci itu baru dibuat permanen. Bayangkan hitung dari zaman Musa, pertama kali Yahweh Tuhan besar untuk buat tempat kudus Tuhan bait suci, sampai awal zaman Salomo itu jaraknya berapa ribu tahun.